Saya di sini akan menjelaskan tentang kemampuan anak bersosialisasi dengan bermain. Nah, memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik tentu amat bermanfaat. Keahlian ini bisa dipelajari lewat permainan. Lalu bagaimana bermain untuk membantu anak untuk bersosialisasi? Semakin bertambahnya usia, anak-anak mulai memakai aturan dalam permainan. Contohnya dalam permainan petak umpet atau benteng-bentengan. Permainan ini membutuhkan strategi dan komunikasi dengan teman sebayanya. Hal ini bisa membantu anak-anak untuk memiliki pondasi dalam menyelesaikan permasalahan hidup dan nantinya akan semakin rumit. Lanjut ya. Bagaimana cara agar permainan membuat anak lebih mampu bersosialisasi di tengah masyarakat? Anak kecil, apalagi balita, selain butuh bermain dengan orang tua, mereka juga butuh bermain dengan teman sebaya. Orang tua bisa menjadwalkan acara bermain bersama atau playdate dengan teman mereka. Yang paling mudah adalah dengan saudara sendiri atau sepupu. Mereka bisa bermain bersama, menyusun Lego, menggambar bersama atau hanya sekedar berlari-lari di taman. Tidak perlu takut jika anak menunjukkan perilaku yang terlihat sedikit aneh atau cemas. Hal ini sangat wajar dalam proses belajar untuk bersosialisasi. Namun, sebaiknya diingat agar tidak membiarkan anak-anak bermain sendiri atau mempercayakan pengasuhan pada anak yang usianya lebih tua. Mengapa bermain menjadi lebih penting? Nah, memberikan kesempatan pada anak untuk bermain dengan anak lainnya adalah sarana yang bagus untuk mengajarkan mengenai sosialisasi. Jangan takut pada pengaruh buruk atau karakter anak yang lain jauh berbeda, sebab ini akan memperkaya pengalaman anak. Apa tanda-tanda yang perlu diperhatikan orang tua ketika memantau anaknya ketika sedang bermain dengan temannya? Orang tua sebaiknya waspada dan berusaha mencari tahu penyebabnya. Apakah pendengaran dan indera lainnya berfungsi dengan baik? Apakah lingkungan bermain cukup nyaman? Apakah lelah, lapar, atau mengantuk? Apa saja manfaat jika kemampuan bersosialisasi anak berkembang dengan baik? Anak akan mempunyai perilaku berbagi, mengatur batasan personal, dan menyelesaikan permasalahan. Semuanya berasal dari proses sosialisasi dan interaksi. Nah, di sini apa kaitannya dengan teori? Dengan sebuah teori, saya mengambil dari teori psikososial Erikson. Teori ini berkaitan dengan prinsip-prinsip perkembangan psikologi dan sosial. Teori ini merupakan bentuk pengembangan dari teori psikoseksual yang dicetuskan oleh Sigmund Freud dalam bukunya Childhood and Society tahun 1950. Erikson membuat sebuah bagan untuk mengurutkan 8 tahap secara terpisah mengenai perkembangan ego dalam psikososial yang biasanya dikenal dengan istilah 8 tahap perkembangan manusia. Analisisnya, hubungan dengan teori psikologi perkembangan Erikson itu yang pertama itu ada industri versus inferiority atau ketekunan versus rasa rendah diri. 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini, anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya juga mulai berkembang. Dan Schaeffer tahun 2005 mengatakan pada usia 9 tahun, hubungan dengan teman sebayanya menjadi sangat penting untuk anak-anak sekolah. Anggota keluarganya juga mulai berkembang dan berinteraksi belajar dengan temannya maupun dengan guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.